Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam Mbak Cindy, salam sehat. News Salam sehat, anchor Bu yang Nadia. cantik, Kita juga Cindy masih menunggu Ketua Sistiarani, Umum terpilih terlihat pengurus Pusat menawan Ikatan saat Ahli Kesehatan memoderasi Masyarakat dialog. Indonesia, malam, Bu Nadia. Selamat malam Mbak Cindy, salam sehat. Salam sehat, Bu Nadia. Kita juga masih menunggu Ketua Umum terpilih pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Pak Hermawan Saputra untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Bu Nadia, sejauh mana saat ini kesiapan untuk penerapan KRIS? Iya, jadi mungkin kita perlu pahami ya, tadi ya untuk perbaikan kepada masyarakat. Tadi disampaikan ada 12 kriteria kelas rawat inap standar. Jadi seperti bahan bangunannya, kemudian ventilasinya, pencahayaan ruangannya, kemudian kalau yang paling penting ini adalah kepadatan ruangan ya Mbak Cindy ya. Karena maksimum itu hanya boleh 4 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Nah, kalau kita lihat sekarang, terutama yang untuk kelas 3, itu tempat perawatannya bisa ada 6, 8, bahkan 10, dan bahkan ruang kamar mandinya itu berada di luar. Nah, ini yang pertama kali akan kita lakukan standarisasinya secara bertahap sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, kita sudah melakukan uji coba ya di beberapa rumah sakit sebagai termasuk juga rumah sakit swasta ya dalam hal ini ada dan kita sudah mendapatkan ya hasilnya untuk uji coba ini bahwa memang layak untuk bisa dilakukan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sebenarnya kriteria apa saja, Bu, yang harus dimiliki rumah sakit untuk standarisasi KRIS ini? Tadi ada 12 kriteria yang saya sampaikan ya. Pertama misalnya bangunannya tidak memiliki porositas, ventilasi, ukuran ventilasi udaranya seperti apa, pencahayaan ruangannya, kemudian minimal di satu tempat tidur itu ada 2 stop kontak ya. Kalau kita lihat kan di belakang tempat tidur itu sering ada panel. Nah, itu harus disediakan untuk kelas rawat inap, termasuk kelas rawat inap kelas 3 dalam hal ini. Kemudian kita tahu ada pengatur suhu ruangan, dan kadang-kadang untuk bel pasien mungkin ya, bel memanggil perawat kan kadang-kadang di kelas 3 itu seringkali kita tidak temukan seperti itu ya kan. Kemudian outlet oksigen, dan tadi kapasitas maksimumnya hanya boleh 4 tempat tidur per satu ruangan. Oke, respon dari rumah sakit seperti apa soal standarisasi ini, Bu Nadia? Iya, jadi memang kita tadi kan bagaimana untuk kelas 2 dan kelas satunya ya seperti apa prosesnya. Karena kan tidak semua juga yang kelas 1 itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ada kesulitan dari rumah sakit soal penerapan standarisasi KRIS ini ketika mereka harus merubah atau mungkin ada renovasi yang dilakukan untuk bisa memenuhi standarisasi KRIS? Iya, betul sekali. Jadi memang tantangannya tadi ya, terutama di kelas 3 ya, Mbak Sidi ya. Karena kan kelas 3 tadi kami sampaikan, umumnya itu bisa 10 sampai 15 orang, bahkan kemudian itu dari jumlah tempat tidur saja ya. Kemudian mereka kan harus merenovasi lah ruangannya itu untuk bisa hanya 4. Terus di dalamnya harus ada kamar mandi untuk tiap 4 tempat tidur. Selain itu tadi outlet oksigen itu kan harus dibuat ya. Karena selama ini kan biasanya tabung-tabung itu yang diberikan kan biasanya. Nah, jadi ya memang membutuhkan beberapa hal ya, terutama dalam hal renovasi. Selain juga untuk melihat lagi bagaimana penyesuaian kelas rawat inap standar ini. Makanya nanti kelas 2, kelas 1 itu belakangan kita lakukan penyesuaiannya. Karena kita utamakan dulu yang kelas 3, karena yang kelas 3 ini memang paling banyak membutuhkan perubahan. Bukan ini ada standarisasi dengan KRIS, tidak ada kelas 1, 2, 3 untuk BPJS Kesehatan. Sementara untuk iurannya, mereka yang membayar untuk kelas 1 kan lebih mahal dibandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3. Tapi kemudian ditiadakanlah kelas 1, 2, 3 di BPJS Kesehatan mendapatkan fasilitas yang sama dengan mereka yang membayar lebih rendah dibandingkan mereka yang kelas 1. Itu bagaimana penjelasan soal ini, Bu? Ya, jadi memang ada roadmap-nya ya untuk penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi kita memang sudah mulai tadi ya dengan uji coba tahap pertama itu di 4 rumah sakit milik pemerintah. Kemudian kita tambahkan lagi 10 rumah sakit yang mulai juga sudah ada rumah sakit swasta dengan berbagai tipe. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa memang per bulan untuk kelas 2.
Ya, Oke, jadi haknya tidak berubah kalau sampai saat ini. haknya tidak berubah. Betul, jadi dia tetap yang kelas 1 misalnya itu dapat sekamar 2 atau yang kelas Oke. 2 itu tetap misalnya sekamar bertiga itu tetap sama. Oke, sampai kapan targetnya Ibu? Soal ini nanti kan masih sekarang ke kelas 3 dulu, bagaimana bertahap menuju kelas 2, kelas 1 sampai ini akhirnya selesai di pengganti sistemnya. Kita cukup punya banyak waktu ya, sampai dengan akhir 30 Juni 2025. Nah, tentunya Oke. kalau kelas 1, kelas 2 itu kan terakhir dan tentunya nanti perlu ada pembahasan juga terkait manfaat, kemudian iurannya dan pengaturannya seperti itu. Baik, yang paling penting adalah ada standarisasi dengan KRIS, tapi hak manfaatnya yang didapatkan oleh pembayar iuran kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 Iya, tidak berubah gitu ya, iya, Bu betul. Nadia. Malah yang kelas 3 sekarang akan mendapatkan manfaat lebih, sementara kelas 1, kelas 2 itu tidak berkurang sama sekali manfaatnya. Terima kasih Ibu Nadia di Sapa Indonesia Malam.